Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, selamat sore pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat ngabuburit. Oleh karena itu kami mengundang Pak Jenderal Muhayat, Jen Muhayat, untuk berbincang-bincang masalah perkebunan kelapa sawit. Jadi akan kita perbincangkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kali ini yang akan kita bincangkan adalah sistem perakaran kelapa sawit. Jadi kelapa sawit ini kan tanaman kecil yang kita nanti kita bahas berapa jangkauannya, berapa masanya, makanya pemupukannya di mana yang tepat, jenisnya apa saja, kan kira-kira begitu. Ini kan silakan Pak Jen Muhayat untuk menjelaskan jenis-jenis kelapa sawit itu, jenis akar kelapa sawit itu ada apa dan bagaimana fungsinya. Silakan Pak Muhayat. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan dan kepercayaannya Pak Dr. Agus ini Pak Dr. Sawit Indonesia yang saat ini setiap hari selalu mengupdate kontennya baik di dalam dunia pertanian maupun khususnya di dunia kelapa sawit. Ya Pak Agus, jadi hari ini kita mengupas tentang akar, tapi apa itu akar kelapa sawit dan sebenarnya manfaatnya apa? Sawit itu harus kok akarnya harus terus dijagain kan gitu Pak Agus. Nah, jadi perlu para bapak-bapak dan ibu, para netizen yang ada di Indonesia yang kami hormati. Jadi kelapa sawit itu tanaman yang monokotil ya Pak Agus ya. Ya, akarnya serabut. Jadi fungsi akar untuk tanaman kelapa sawit terutama sebagai penyangga batang kan gitu Pak, supaya tidak mudah roboh. Yang pertama tentunya itu. Yang kedua tentunya untuk menyerap hara Pak Agus, yang sangat erat hubungannya dengan penyediaan kebutuhan tanaman. Dan yang ketiga tentunya ya kalau nggak ada akar nggak bisa respirasi juga kan Pak Agus. Jadi perlu keluar masuknya udara juga melalui akar tanaman kelapa sawit ini Pak Agus. Jadi Pak Agus, di tanaman kelapa sawit memiliki 4 jenis akar Pak Agus. Berarti akar primer, terus akar sekunder, terus akar tersier, dan akar kuarter Pak Agus. Jadi itu gimana bentuknya? Kalau yang primer itu yang pertama kali keluar. Jadi akar yang keluar pertama kali dari bonggol kelapa sawit itu namanya akar primer Pak Agus. Dan selanjutnya akar primer yang keluar satu helaian ini kemudian memiliki cabang. Nah cabang ini yang dinamakan dengan akar sekunder Pak Agus. Nah akar sekunder nanti memiliki cabang lagi Pak Agus. Itu yang namanya akar tersier kan gitu. Kemudian dari akar tersier juga nanti memiliki cabang lagi namanya akar kuarter Pak Agus. Hanya feeding rootnya Pak Agus, feeding root untuk penyerapan makanan, untuk penyerapan hara dari tanaman kelapa sawit itu dominan melalui 2 akar saja Pak Agus, akar sekunder dan akar tersier. Nah, di beberapa literatur Pak Agus itu hampir 28% hara itu diserap melalui akar sekunder dan lebih dari 50% diserap melalui akar kuarter Pak Agus. Jadi makanya akar kuarter, akar bulu-bulu akar itu sangat penting bagi tanaman kelapa sawit Pak Agus. Mas, dikoreksilah itu tadi yang berapa persen tadi akar tersier sama kuarternya? Yang akar tersier Pak Agus itu hampir 28% Pak Agus. Nah, kuarternya 58%-an kan gitu Pak Agus. 54, sekitar 50-an ya, 50 sampai 54% kan gitu di beberapa literatur kan gitu. Berarti kan yang penting untuk penyerapan kan yang tersier sama kuarterner kan? Kuarter. Iya Pak Agus, itu hampir 50% sendiri dan 25% itu di tersier kan gitu Pak Agus. Ya, sisanya yang sekunder tadi ya. Iya, yang tersier sama kuarter, ya Pak Agus. Ya, berarti kan yang terakhir ujung-ujung itulah yang untuk menyerap itu.
Ya bagus, karena hubungan akar ini sendiri bagus erat sama bagaimana penyerapan hara oleh tanaman itu sendiri bagus. Yang pernah kita kupas bisa melalui diskusi, bisa melalui aliran massa dan melalui intersepsi akar. Hanya yang kupasan yang akan kita kaitkan erat di hari ini bagus, itu berkaitan eratnya dengan intersepsi akar dengan akar kuarter maupun tersier ini bagus, kan gitu. Nah, Mas, itu kan ngomong-ngomong Mas, tadi berkaitan dengan itu pertumbuhan akar kelapa sawit itu Mas, itu bentuknya gimana? Maksudnya gini, itu jauhnya bagaimana, merayapnya paling banyak di kedalaman berapa gitu loh Mas, supaya kan pupuknya itu di kirinya atau di ujung bagus. Itu di beberapa literatur bagus, di beberapa literatur di umur 5 tahun tanaman kelapa sawit itu udah mulai bertemu dia bagus akarnya. Tapi antara akar yang tanaman satu di populasi 143 ya penelitiannya itu. Kemudian di umur 7 tahun bagus itu sudah sudah saling overlapping itu bagus kan gitu. Jadi selang 2 tahun itu udah luar biasa kan gitu. Dengan catatan Pak, ya kondisi tanahnya itu cocok dan layak untuk tanaman kelapa sawit kan gitu. Nanti dibandingkan dengan areal yang pasir, hatwan, dengan areal yang kondisi bahan organiknya tinggi, pasti tentunya ya akarnya akan jauh berbeda bagus kan gitu. Oh iya, itu saya pernah penelitian sendiri itu Mas. Iya. Itu pernah saya gali, saya urut bener itu. Umurnya berapa ya? Lupa saya itu kira-kira sama 5 tahun apa itu kan Mas? Itu melebihi tajuknya Mas. Iya, ya betul Mas. Yang Bapak sampaikan betul karena berdasarkan data hasil penelitian memang panjangnya itu bisa sampai 15 meter, ada yang melakukan itu kan bagus. Tapi Bapak kan betul, hanya saja kan kadang-kadang perkembangannya itu 15 meter itu bukan untuk bergerak keluar bagus, tapi kan dia mengelilingi di sekitar piringan pohon, karena mau bergerak keluar kan di sana sudah ada akar yang punya tanaman yang lain, jadi akar sendiri akan berkembang di mana sumber makanannya itu tersedia dengan banyak kan, seperti itu bagus. Nah itu saya pernah membaca juga Mas, ada yang 15 meter, 20 meter pun ada. Nah, iya betul bagus. Terus kalau bawah Mas, kalau apa itu katanya cuma sekitar 80 cm atau 0,8 meter. Yang paling banyaknya gitu. Oh, dia kalau kedalaman ke bawah Pak Agus yang masuk ke dalam, memang tidak lebih dari, ya ada beberapa akar yang misalnya lebih dari 80 cm, tapi mayoritas dia berada di 0 sampai 60 itu bergerak ke kanan kan gitu Pak Agus. Seperti itu. Yang dominan kan gitu. Yang banyak. Kan, kalau kami kan berkepentingan juga Pak Imo. Karena itu tadi, kalau Pak Imo kan akar sebagai alat untuk penyerapan unsur hara. Iya bagus. Kalau kami sebagai bahaya sebagai sumber inokulum ganoderma, kalau itu. Iya, betul bagus. Ya, mungkin kedepannya bagus ketika sudah ada serangan ganoderma, mungkin ada buka risetnya Pak. Begitu kena ganoderma dia nggak boleh nyerang ke kanan Pak, harus balik akarnya ke arah badannya sendiri. Siapa tahu bagus meresponnya seperti itu bisa dapat hal yang untuk mengurangi serangan ganoderma juga bagus. Ya, Mas itu kebetulan penelitian saya sendiri. Ya. Ceritanya kan gini, saya dulu membandingkan antara lubang tanam besar 3x3 dengan lubang tanam biasa, itu panjang akarnya berbeda Mas. Iya bagus. Jadi kalau yang lubang tanam besar itu panjangnya panjang, tapi jangkauannya tidak, karena dia muter-muter di lubang tanam besar gitu. Oh iya bagus, betul bagus. Karena sumber makanannya juga lebih banyak di situ bagus. Nah, di banyak itu panjang, kalau diurut panjang memang, tapi jangkauannya enggak panjang. Memang lama-lama terus nembus di lubang tanam besar itu. Jadi itulah kenapa penjelasannya lubang tanam besar lebih lama terserang ganoderma. Iya. Dia muter-muter dulu panjang tapi enggak kena. Betul Pak. Karena biasanya Pak di lubang besar juga diberikan tangkos kan juga banyak Pak, 400 kilo, sehingga otomatis bahan organik selama periode kurang dari 5 tahun masih banyak di situ, sehingga perkembangan muda akar juga pasti tentunya akan lebih banyak kan bagus. Dan dia akan lebih suka karena di situ kan lebih gembur daripada nyerang keluar penuh energi besar Pak.
untuk menembaknya kan perlu yang di dalam saja kan? Iya betul. Makanya kan, kami tadi untuk Ganoderma, makanya di daerah Bonggol, Bul, makanya itu kan akar sebagai sumber inokulum Ganoderma kan banyak. Iya. Makanya kan salah satu pengendalian itu tadi buang apa itu Bonggol sama akar-akarnya di situ diangkat. Ya itulah udah Ganoderma. Karena sistem perakarannya kan begitu. Itulah fungsinya belajar sistem. Tetapi Pak, satu faktor kunci Pak Agus. Jadi mau bagaimanapun hebatnya akar, tapi mau bagaimanapun yang bisa menyerap bara itu ketika kelembapan atau kadar air tersedianya kan cukup Pak Agus. Nah, jadi mau bagaimanapun ya Bapak Ibu sekalian netizen, kita bagaimana harus menjaga kelembapan sehingga kondisi akar itu berkembang dengan baik, akhirnya serapan hara optimal, tanaman sehat, dan tadi bagus bisa mengantisipasi serangan hama dan penyakit yang Pak Agus sampaikan kan gitu. Mas, ini pertanyaannya loh Mas, belum. Jadi kan tadi saya bilang 5 tahun itu sudah mulai ketemu ya kan? Iya. Mulai ketemu di pertemuan lah di gawangan mati atau apa itulah, pokoknya di luar piringan. Mas, itu kalau mupuknya di situ kan lebih efisien. Taruh di situ kena sawit dari sana-sana gimana itu, Mas? Iya, bagus. Dari sisi kesuburan tanah bagus. Dari kami sisi kesuburan tanah ya itu akan baik Pak Agus, dengan catatan kondisi gulma yang ada ini bukan pesaing berat tanaman kelapa sawit. Silakan. Jadi teknologi pemupukan sekarang sudah ada yang pakai udara, ada pakai ditabur pakai mekanis seperti traktor ataupun ditabur di atas ini, asalkan syarat pupuknya yang penting tidak bersaing keras dengan gulma dengan tanaman kelapa sawit, nggak ada masalah bagus seperti itu. Yang mana saja. Nah, tapi kalau anak kayunya bagus sebesar paha-paha terus dipaksakan seperti itu kan juga nggak betul Pak Agus. Ya, namanya mupuk gulma itu. Iya, terus kedua catatannya Pak Agus, kan kita memang memerlukan kelembaban cukup, memiliki kadar air yang cukup. Tetapi di areal rendahan yang sering tergenang ataupun yang areal gambut yang sering tergenang, kemudian kita pupuk dengan cara seperti itu kan juga banyak yang tercuci. Yang di hal yang di pembahasan kita kemarin Pak Agus, pupuk itu kan bisa terhilang karena run off maupun tercuci kan Pak Agus. Nah, sangat sayang gitu, makanya kita syarat dan ketentuannya berlaku bagus diletakkannya itu bagus. Pak Imo sudah berbicara. Iya bagus. Sistem perakaran, tapi mau saya simpulkan sedikit ini. Jadi kalau monokotil itu kan akarnya ada 4, primer, sekunder, tersier, dan kuartel. Jadi berfungsi banyak untuk menyerap hara yang absorpsi hara Pak. Yang tersier sama kuarterner ya kan. Iya Pak. Karena yang lain itu menyokong tanaman secara fisik. Kemudian penyebarannya itu umur 5 tahun udah jauh, udah melebihi kanopinya, dan 7 tahun udah saling ketemu. Kemudian kalau ke bawah kira-kira ya 80 cm, dan akar juga selain untuk penyerapan kalau sudah terinfeksi Ganoderma itu sangat berbahaya juga, makanya harus sering dihilangkan, disanitasi istilahnya. Ya, kira-kira itu kesimpulannya ya Pak Imo. Ya bagus, semoga yang sebentar ini bermanfaat tentunya untuk petani maupun untuk netizen semua bagus. Ya. Terima kasih Pak Imo, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.